Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fatkur Rahman, Eskom MM, NUPTK 6454373674130203. Saya sebagai salah satu dosen tetap pada program studi Bisnis Digital, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Mahardika Surabaya. Sebagai seorang dosen, saya telah melakukan Tridharma Perguruan Tinggi yang terdiri dari pengajaran, penelitian, dan pengabdian masyarakat. Berikut pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi bidang pengajaran yang saya lakukan. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan salah satu mata kuliah, yaitu e-business. Delivery, interaction, dan assessment merupakan sistem pengajaran yang saya terapkan selama ini. Delivery, saya menyediakan bahan ajar bagi mahasiswa untuk dapat belajar agar materi yang diberikan dapat diterima dengan baik oleh mahasiswa. Memberikan contoh yang aplikatif interaction, pembelajaran tatap muka antara saya sebagai dosen dan mahasiswa di dalam kelas. Dapat berupa tanya jawab dan diskusi guna memaksimalkan pembelajaran. Asesmen digunakan untuk mengukur kemampuan mahasiswa dalam menerima materi pembelajaran secara objektif. Asesmen dapat berupa penugasan, hasil proyek, kuis, UTS, dan UAS. Sebelum masuk pada video pembelajaran, saya akan menyampaikan beberapa hal tentang e-business secara deskripsi mata kuliah, tujuan mata kuliah, capaian pembelajaran mata kuliah, metode pembelajaran, sistem pembelajaran, dan sistem penilaian. Deskripsi mata kuliah e-business dengan kode mata kuliah 6023039 pada semester 4, yaitu dibebankan dengan 3 SKS. Deskripsi mata kuliah e-business yaitu membahas secara komprehensif konsep, strategi, dan implementasi bisnis berbasis teknologi informasi dan komunikasi. Mahasiswa akan mempelajari dasar-dasar e-business, perbedaan dengan e-commerce, serta penerapan teknologi digital dalam membangun model bisnis modern, pemasaran digital, manajemen hubungan pelanggan, sistem pembayaran online, dan penyusunan rencana bisnis elektronik atau biasa disebut e-business plan. Mata kuliah ini juga memperkenalkan inovasi-inovasi dalam lingkungan bisnis digital seperti mobile business dan e-marketplace yang mendukung transformasi bisnis di era digital. Mata kuliah ini bertujuan memahami dan menjelaskan konsep dan ruang lingkup e-business secara komprehensif, mengidentifikasi dan menganalisis jenis-jenis e-commerce dan dampak teknologi digital terhadap model bisnis, menerapkan strategi digital dalam pengelolaan pemasaran, pelanggan, dan operasional bisnis, menyusun rencana bisnis berbasis teknologi yang aplikatif, meningkatkan kemampuan berpikir kritis dan kolaboratif dalam merancang solusi bisnis berbasis teknologi. Capaian pembelajaran prodi yang dibebankan pada mata kuliah meliputi sikap, pengetahuan, keterampilan umum, dan keterampilan khusus yang didapatkan dari setiap bahan kajian atau referensi yang digunakan. Capaian pembelajaran mencakup kemampuan bersikap profesional dan bertanggung jawab, menguasai konsep dan dinamika bisnis digital, serta menganalisis, merancang, dan mengimplementasikan strategi e-bisnis secara efektif dengan memanfaatkan teknologi dan alat digital secara optimal. Pada pembelajaran mata kuliah e-bisnis itu meliputi yang pertama, pemahaman konsep e-bisnis. Yang kedua, analisis model dan strategi. Yang ketiga, penerapan teknologi digital. Dan yang keempat, manajemen dan interaksi pelanggan. Yang kelima, perencanaan bisnis digital. Yang terakhir yaitu sistem penilaian yang akan saya lakukan berupa aktivitas mahasiswa atau kehadiran sebesar 15%, tugas sebesar 10%, hasil proyek sebesar 10%, kuis sebesar 10%, UTS sebesar 25%, UAS sebesar 30%, dan berikut ini adalah cuplikan rekaman video pembelajaran yang saya lakukan. Selamat pagi.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pagi ini gimana kabarnya teman-teman? Alhamdulillah. Oke, sebelumnya apakah sudah ada yang kenal dengan saya? Belum ya. Oke. Maka dari itu sebelum kita memulai perkuliahan kali ini, izinkan saya untuk memperkenalkan diri, karena kalau tidak kenal maka tidak sayang. Oke. Nah, kenalkan, nama saya Muhammad Fathur Rahman. Ya, teman-teman bebas mau panggil saya Pak Muhammad, Pak Fathur atau Pak Rahman. Ya, di sini ada biodata singkat saya. Ya, jadi saya alumni S1 Untak Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, mengambil jurusan Teknik Informatika. Ya, pastinya akan sangat relate dengan mata kuliah yang nanti kita akan bahas, yaitu e-bisnis. Ya. Kemudian saya lanjut S2 Manajemen di kampus kita tercinta, ya, di STIE Mahardika, yaitu saya lulus tahun 2021. Nah, untuk pengalaman-pengalaman saya yang pernah saya lakukan, ya, baik di company ataupun di perusahaan maupun di kampus. Nah, salah satunya yaitu mungkin kalau di company saya pernah menjabat sebagai SPV IT Infra, ya, di salah satu perusahaan manufacturing yang ada di Margomulyo. Nah, untuk prestasi di akademik atau di dosen, ya, di tahun 2023 saya berhasil lolos Hibah Kompetitif Nasional, biasa disebut PDP, ya, penelitian dosen pemula. Nah, itu didanai oleh Kemensaintek, kalau dulu namanya itu Kemendikbud, ya. Nah, setelah itu di tahun 2024 alhamdulillah saya juga berhasil lolos hibah PDP, ya, dengan mengambil topik atau tema strategi BUMDes dalam meningkatkan wisatawan desa, ya. Apalagi kemarin pada waktu pandemik banyak yang collab, ya. Nah, salah satunya yaitu BUMDes, ya. Maka dari itu strategi yang saya ambil untuk meningkatkan supaya BUMDes itu yang mengelola wisata desa tetap bisa jalan dan stabil, ya. Nah, di tahun 2025 ini jatah saya untuk ikut kompetisi PDP itu sudah habis, yaitu 2 kali. Jadi saya harus menaikkan skim ke level fundamental. Akan tetapi terganjal oleh jabatan fungsional yang harus ke lektor. Nah, sebelumnya saya sudah mengajukan dan masih proses verifikasi oleh LLDikti. Namun, saya diajak oleh rekan saya untuk kontribusi, ya, dalam penelitian, dan alhamdulillah tahun 2025 ini saya lolos lagi, namun bukan sebagai ketua, melainkan sebagai anggota, ya, di level fundamental. Ya, kalau teman-teman tahu, dananya itu sebesar 150 juta. Namun kalau PDP itu didanai sebesar 50 juta. Ya. Nah, bagi teman-teman jangan malas ataupun dalam mengejar ilmu, ya. Ketika nanti sudah lulus S1 silahkan lanjut ke S2. Kemudian dari situ nanti kalian sudah punya keinginan langkah apa yang nanti akan kita tempuh, ya. Kalau misalkan di dunia pendidikan atau di dunia dosen itu peluangnya sangat besar sekali, ya, dalam tanda kutip, kalau Anda tahu jalurnya. Oke, teman-teman, apa saja sih yang akan kita pelajari hari ini, ya? Nah, salah satunya yaitu kita akan
mempelajari mengenai pengantar e-bisnis. Nah, yang kedua yaitu komponen dalam e-bisnis. Kemudian yang ketiga, manfaat e-bisnis. Dan yang keempat, tantangan e-bisnis. Yang kelima adalah studi kasus dalam e-bisnis. Dan yang keenam, masa depan e-bisnis. Serta kita akan menyimpulkan. Ya. Nah, di sini kalian tidak perlu gugup atau tegang ya. Jadi kita ini di sini sambil atau sama-sama belajar ya. Jadi kalau misalkan ada hal-hal yang dirasa kurang dipahami, silakan raise hand atau angkat tangan untuk ditanyakan. Oke? Oke, sebelumnya apakah teman-teman ada yang sudah bekerja? Mungkin di shift malam kah atau menyambi? Belum ada. Jadi ini sudah. Di mana, Mas? Bagian? Barista. Oh, barista. Oh, kalau barista, apakah di sana sudah ada sistem e-bisnisnya? Ada ya, oke. Tapi kalau cakupannya di barista itu belum kompleks ya. Nah, kalau nanti kompleks itu kalian masuk ke dunia industri atau manufacturing ataupun di perusahaan-perusahaan yang besar. Pasti dia akan menerapkan sistem e-bisnis. Ya, kayak di kampus, ya, sekolah itu sudah menerapkan sistem e-bisnis. Nah, kalau tidak, apa dampaknya? Ya, pekerjaan akan jadi terhambat. Itu. Maka dari itu muncullah sistem elektronik bisnis. Oke, kita masuk ke pengantar e-bisnis. Ya, nah di sini ada definisi e-bisnis. Ya. Ada 3 hal, yaitu pengertian umum dari e-bisnis, kemudian tujuan e-bisnis, serta ruang lingkup e-bisnis. Oke. Nah, untuk pengertian umum, e-bisnis itu adalah penggunaan teknologi ya, internet untuk mendukung semua aspek bisnis termasuk dari pemasaran, penjualan, dan layanan pelanggan serta interaksi secara internal. Ya, jadi kalau misalkan di manufacturing ataupun di pabrik, dari bahan mentah, ya, kemudian sampai diolah, kemudian diproduksi, setelah itu dijual. Nah, sampai kita mendapatkan data customer-nya, ya, itu semua dilakukan oleh sistem itu, ya. Nah, kalian apakah pernah belanja di supermarket kayak Indomaret, di Alfa? Pastinya pernah kan ya. Nah, itu salah satunya menerapkan sistem e-bisnis, di mana pencatatan transaksi dilakukan oleh digital. Ya, bayangkan kalau itu misalkan dilakukan manual, apa yang terjadi? Pasti membludak ya. Kemudian juga rekap atau laporannya juga tidak valid, pasti ada miss gitu ya. Nah, tujuan e-bisnis sendiri yaitu meliputi peningkatan efisiensi operasional, pengurangan biaya, penyampaian layanan yang lebih baik, dan perluasan pasar tanpa batas geografis. Ya. Nah, ini tujuannya. Kemudian ruang lingkupnya yaitu e-bisnis itu meliputi berbagai aktivitas bisnis ya yang dilakukan secara online, termasuk pemasaran digital, kemudian manajemen rantai pasok atau dukungan pelanggan digital. Ya, manajemen rantai pasok ini biasa disebut apa? Supply chain, ya, di mana perusahaan itu sudah bekerja sama dengan supplier, betul. Oke,
kita masuk di perbedaan e-bisnis dan e-commerce, ya. Nah, contoh e-bisnis dan e-commerce, ya, di sini bisa teman-teman baca, ya, meliputi perusahaan yang melakukan manajemen data dan operasi logistik secara online, sedangkan e-commerce itu dapat berupa toko online yang menjual produk, ya. Nah, kalau lebih luasnya, ya, e-bisnis itu mencakup keseluruhan atau semua aspek bisnis yang berbasis digital. Sedangkan e-commerce itu terutama terfokus pada penjualan jasa atau barang, ya. Jadi e-commerce itu ada di dalamnya e-bisnis, ya. E-bisnis pasti lebih luas ketimbang e-commerce. Teman-teman pernah belanja di e-commerce, entah itu melalui Tokopedia ataupun Shopee, ya. Nah, itu dia di dalamnya e-bisnis. Jadi cakupannya e-bisnis itu lebih besar, ya. Betul. Kemudian implikasi dari perbedaan tersebut, ya. Perbedaan ini mengimplikasikan, ya, bahwa strategi dan teknologi yang digunakan dalam e-bisnis akan lebih bervariasi, ya, mencakup apa saja, yaitu dengan hanya berfokus pada penjualan online. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Ya, Mas siapa? Angga. Mas Angga. Oke. Statusnya? Belum menikah. Siap. Ya, apa Mas? Tanya Pak, mengapa e-bisnis dianggap memiliki ruang yang lebih luas dibandingkan e-commerce? Ya, oke. Pertanyaannya bagus. Mengapa e-bisnis dianggap memiliki ruang yang lebih luas dibandingkan e-commerce? Oke. Karena apa? Yang tadi sudah saya jelaskan. Ruang lingkup e-bisnis itu memang lebih luas ketimbang e-commerce. Contoh, ya. Kalian tahu PT Japfa atau Avian? Ya, kita ngomong ke PT Japfa, ya. Nah, PT Japfa itu mempunyai sebuah e-bisnis di mana pabrik tersebut memproduksi apa? Pakan? Iya, pakan ternak, ya. Nah, dari pakan ternak itu pasti butuh yang namanya bahan baku, ya. Kebetulan saya sudah cukup lama terjun di dunia manufacturing dan berposisi sebagai information technology atau IT, jadi tahu model dan proses bisnisnya itu seperti apa. Dari Japfa itu mengambil bahan baku ke perusahaan lain. Nah, perusahaan yang sudah ditunjuk oleh pemerintah dan perusahaan-perusahaan yang mau mengambil bahan baku itu, khususnya buat bahan pakan ternak, itu harus melalui PTA. Ya, nanti kalau misalkan teman-teman sudah berkecimpung di dunia pekerjaan, pasti akan lebih memahami, ya. Nah, dari situ kalau misalkan kita sudah ngambil bahan baku, lalu kita masukkan ke warehouse ataupun gudang. Nah, kalau tidak tersistem, apa dampaknya? Kemudian bahan yang tadinya itu kita sudah bahasanya ngambil atau kulak, ya, itu lebih besar ketimbang tempat gudangnya, maka apa yang terjadi? Merugi, betul. Makanya terciptalah sebuah e-bisnis itu untuk mencatat semua transaksinya, ya. Nah, ketika barang tersebut sudah selesai diolah dan menjadi sebuah produk, di dalam e-bisnis ada yang namanya e-commerce. Dia mempunyai e-commerce untuk
menjual ya bahan atau produk yang dikelolanya tadi. Mungkin itu Mas Angga bisa dipahami? Siap. Kita lanjut ya. Nah, yang kedua adalah komponen dalam e-bisnis ya. Nah, komponen dalam e-bisnis ini ada beberapa ya. Salah satunya dari teknologi internet ya. Itu meliputi apa saja ya? Ada infrastruktur internet ya. Ini mencakup jaringan fisik dan sistem koneksi yang memungkinkan akses dan komunikasi data secara global kepada pengguna ya. Teman-teman harus berdampingan dengan kondisi keadaan sekarang, yaitu berdampingan dengan kemajuan teknologi. Kalau teman-teman tidak bisa berdampingan, maka kalian sebagai generasi penerus bangsa akan tertinggal ya. Nah, salah satunya untuk men-trigger atau memicu supaya tetap semangat, konsisten dalam belajar dengan hal apa? Satu, ya, carilah sebuah inspirasi sosok, ya. Mungkin ini konteksnya agak menyimpang sedikit ya, tapi ini sangat penting ya untuk memotivasi kalian. Jadi carilah satu sosok, ya, inspirasi, entah itu teman ataukah saudara ataukah siapa ya. Ketika Anda landai, ingatlah orang tersebut. Maka dari itu muncullah sebuah semangat ya. Jadilah semangat gila marketing gitu. Tepuk tangan dulu. Kemudian ada alat dan platform digital ya. Nah, di sini alat dan platform digital itu perangkat seperti aplikasi yang digunakan untuk mendukung aktivitas e-bisnis, termasuk e-commerce dan manajemen data. Ya, kalau tidak ada alat, maka otomatis sebuah sistem itu tidak akan bisa tercipta. Gitu. Makanya ada hubungannya kalau teman-teman ketahui, ada software, ada hardware, dan ada brandware-nya, ada manusianya. Meskipun AI ini sudah semakin canggih ya, tapi kalau tidak ada salah satu dari tiga aspek itu, maka tidak akan jalan. Oke, nah ini proses bisnisnya ya. Nanti silakan dibaca langsung ke integrasi dan proses internal ya. Dimana integrasi proses internal itu penyelarasan antara berbagai departemen dalam organisasi untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas operasional. Kita lanjut ke manfaat e-bisnis ya. Nah, di sini ada beberapa manfaat, yaitu bisa mengurangi efisiensi biaya ya, pengurangan biaya operasional dan pengurangan waktu transaksi ya. Tadi yang sudah saya sampaikan, kalau misalkan kita belanja ke supermarket ya, kalau misalkan di situ tidak ada sistemnya, maka membludak dan akan dapat mempengaruhi transaksi ya. Kemudian jangkauan pasarnya luas, lalu otomatisasi layanan ya, otomatisasi layanan. Kemudian ada tantangan e-bisnis. Ini saya percepat ya. Nah, di sini ada keamanan data ya. Itu meliputi ancaman siber dan perlindungan data pribadi. Nah, ancaman siber ini biasanya dilakukan oleh seorang attacker yang berusaha untuk menyusupi sistem kita ya. Maka dari itu harus ada yang namanya firewall atau keamanan. Kalau misalkan di perumahan itu disebut satpam, security gitu ya. Lalu di pelindungan data pribadi, yaitu sangat penting ya teman-teman ya. Kalau misalkan data kita dijual beli secara bebas, maka apa yang terjadi? Kita bisa kena teror ya. Tiba-tiba ada, halo, adik saya kecelakaan, bla bla bla,
gitu. Kadang ada message yang tidak jelas gitu. Makanya pelindungan data diri itu sangat penting ya. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Ya, sebentar. Namanya siapa, Mbak? Tessa. Oh, Tessa. Ya. Oh, namanya Resa. Ya, Mbak, silahkan. Apa saja tantangan dalam implementasi e-bisnis di perusahaan dan bagaimana solusi untuk mengatasinya? Oke, pertanyaannya sangat bagus ya. Apa saja tantangan dalam implementasi e-bisnis di perusahaan? Kemudian bagaimana Solusi untuk mengatasinya? ya, bagaimana solusinya? Jadi tantangannya itu ada beberapa hal ya. Ya, dari SDM dan keterampilan. Kemudian dari infrastruktur, lalu dari keamanan data. Ya. Nah, kalau misalkan SDM-nya itu tidak terampil, maka apa yang terjadi? Ya, sebuah sistem itu tidak akan bisa optimal, ya, karena dia lambat. Nah, solusinya apa? Yaitu dengan memberikan sebuah pelatihan yang mencakup pengembangan keterampilan digital bagi karyawan agar beradaptasi dengan teknologi baru untuk meningkatkan produktivitas. Nah, dari sisi ancaman yang tadi sudah saya sampaikan, yaitu solusinya dengan memberikan keamanan yang lebih atau keamanan yang lebih ketat supaya sistem kita ya itu tidak mudah direntas oleh hacker ya. Jadi data kita aman. Gitu mungkin Mbak Resa ya. Oke, kita langsung ke kesimpulan ya. Jadi kesimpulan pada mata kuliah e-bisnis dengan materi konsep dasar e-bisnis ya, itu penting sekali ya. E-bisnis itu menjadi sangat penting karena memungkinkan perusahaan untuk mencapai pasar yang lebih luas ya, dengan biaya yang lebih rendah serta meningkatkan efisiensi operasional dalam proses bisnis ya. Kemudian yang kedua, peran teknologi itu sangat penting untuk mendorong ya perkembangan dan memfasilitasi inovasi otomatisasi antara perusahaan dan pelanggan secara efektif gitu. Oke, mungkin ada yang mau ditanyakan teman-teman? Sudah cukup ya. Oke, berhubung waktunya sudah mau habis. Oke, kalau sama saya pasti ada tugas ya. Nah, ada tugas ya, ini tugasnya individu, gampang sekali ya. Teman-teman diminta untuk menganalisa perbedaan antara e-bisnis dan e-commerce ya. Kemudian silahkan ya jelaskan perbedaannya antara e-bisnis dan e-commerce. Kemudian cari dua contoh nyata dari perusahaan hanya menjalankan e-commerce ya secara luas. Nah, instruksinya adalah jelaskan secara ringkas definisi dari keduanya. Kemudian tampilkan tabel perbandingan serta berikan penjelasan kepada perusahaan yang Anda pilih termasuk kategori tersebut. Ya. Nah, di sini ada berikan penjelasan kenapa perusahaan yang Anda pilih termasuk kategori tersebut. Artinya tugasnya tidak boleh sama, oke? Nanti minggu depan batas unggah terakhir silahkan di attach atau dikirim melalui web e-learning. Oke, cukup sekian dari saya. Mohon maaf kalau misalkan ada salah-salah kata. Saya akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.